Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari Pluit, yang jawab salam saya doakan banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Adik-adik, ayo, tidak boleh ngobrol. Mohon kepada adik-adikku yang soleh dan soleha untuk mendengarkan sendiri dulu Ustadz kita ceramah. Al-Mukarramun, para sesepuh, para guru, para ustadz yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Nurdin Madsani beserta seluruh jajaran pengurus, juga wabil khusus Ibu PJ Kepala Desa Sumberjaya yang kita sayangi bersama, Ibu Ike Rahmawati SEMSI. Kita doakan beliau sehat walafiat. Bapak Ketua RW, para Ketua RT, semuanya yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang terhormat, yang sampai di akhirat selamat, karena selalu mendirikan sholat dan banyak baca sholawat. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, sambil menunggu waktu maghrib tiba, izin saya jalan-jalan. Bu, masih puasa? Hari ini puasa yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Pak? 18. Tanpa terasa sudah lebih setengah bulan puasa Ramadan tahun ini kita jalani.
Maka dari itu coba kita semangat baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya يا جيرة يا أهيل الجود يا أهيل الجود اللهم صل على سيدنا محمد. Karena kultum Ramadan sangat singkat, maka ikan sepat, ikan gabus, ikan lele makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan. U'tiyat, diberikan kepada ummati, umatku, kata Nabi Muhammad, fi syahri Ramadan, khusus di bulan suci Ramadan, khamsa khisalin, 5 perkara, 5 keistimewaan, lam tuqta ummatan qablaha, yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini diinget-inget 5 perkara istimewa kita di bulan suci Ramadan. Anak-anak, nanti Pak Ustadz kasih hadiah. Syaratnya dengerin ceramah Pak Ustadz. Siap? Oke, kita lanjutkan. Ada berapa, Bu? Ya. Yang pertama, khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bapak Ibu kalau lagi puasa siang hari mulutnya bau tidak? Bau, Bu. Kalau nggak percaya cium aja sendiri dah. Semburin ke mulut lalu cium ke hidung, pasti menyengat, apalagi sahurnya sama jengkol. Tapi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia pasti baunya nggak enak. Di sisi Allah, bau mulut kita seperti bahkan lebih harum daripada minyak misik. Ibu pernah nggak mencium minyak wangi misik? Belum? Beli. Ya, banyak minyak misik, banyak. Silakan, itu harumnya luar biasa dan bau mulut kita lebih harum daripada minyak misik. Tapi jangan dipamerin, ya. Mentang-mentang bau mulutnya minyak misik, ha 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 ha. Nah, itu menghina orang. Dua, Bu Lurah, dua. Sekarang bebas mau begini, nggak musim kampanye. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Selama kita puasa Ramadan, dari mulai sahur, mulai subuh kita puasa, hatta yuftiru, sampai berbuka puasa, itu para malaikat beristighfar untuk kita. Kalau istighfar kita mungkin ditolak sama Allah, tapi istighfarnya para malaikat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, kita mendapatkan istighfarnya para malaikat. Sampai kapan? Sampai kita berbuka. Nih sebentar lagi nih. Nih saat ini, detik ini nih, para malaikat di langit sedang istighfar kepada Allah agar dosa kita diampuni. 3. Dengerin, Bu. 3. Pak, 3.
Istimewanya umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, wa tasbidu fihi maradatus syayatin. Selama Ramadan setan tidak dibebaskan oleh Allah untuk menggoda umat Nabi Muhammad. Makanya masjid-masjid selama Ramadan rame apa sepi? Rame. Al-Quran rame dibaca apa sepi dibaca? Rame. Sodakoh rame. Sekarang aja lagi keliling sedekah deh tuh, keliling. Ntar DKM saya kasih tip biar punya duit masjid. Siap. Iya. Kalau ngumpulin begini-gini dapatnya sedikit. Ntar saya kasih tip. Gerakan solehalisasi selama Ramadan luar biasa. Kenapa? Karena setan tidak bebas menggoda umat Nabi Muhammad. Tapi kalau di bulan-bulan selain Ramadan, ini masjid kalau subuh berapa sop Ustaz? 5 sop. Tapi kalau Ramadan insya Allah lebih daripada 5 sop. Tuh 3. Bu 3. Saya tes dulu. Nomor 1 apa tadi Bu? Tuh kan baru berapa detik. Bau mulut siapa? Bau mulut kita lebih harum daripada minyak misik. Pak, 2. Apa 2 tadi Pak? 2 apa tadi? Mendapat istighfarnya para malaikat. 3. Apa bulurah? 3 bulurah. Setan tidak dibebaskan menggoda umat Nabi Muhammad. Bahasa guru kita, setan diapain Bu? Dibelenggu, diikat, dibuang ke laut. Maknanya sih bukan begitu sebenarnya. Kita ini selama puasa yajri majrotan, darah itu mengalir dan setan mengalir melalui aliran darah kita. Kita lagi puasa lemes, apalagi yang barusan kebanjiran, capek. Ya, di sini banjir nggak tadi? Wah, rumah saya tadi kebanjiran Bu. Rumah saya, Ibu tahu nggak rumah saya? Kelep tadi di sepinggang. Rumah saya Bu, Ibu nanti mampir ya, underpass Tambun, ada pertigaan, belok kanan ketemu Masjid Darussalam, lurus lagi ketemu kuburan, turun lagi, kan tambah turun tuh. Ada namanya perumahan Papan, belok kiri ke Setia Mekar, Ibu lurus ke Masjid Al-Hidayah. Di samping Masjid Al-Hidayah, bukan Al-Hidayah ini, bukan, yang sono ada rumah tingkat 3. Nah, itu di belakangnya. Ya, tuh rumah saya di situ di belakangnya. Dari habis jam 3 pagi sampai tadi jam zuhur itu baru surut. 4. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan? Kata Nabi, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah menghiasi surganya setiap hari untuk dipersiapkan dimasuki Bapak Ibu semuanya. Amin. Coba saya jawab yang kompak. Yang mau masuk yang ngacung tangan yang mau masuk surga. Kurang kompak. Ngacung tangan yang mau masuk surga. Masih ada yang belum ngacung tangan yang mau masuk sumur. Ya, ngacung semua kalau sumur ya. Kira sumur ngacung, di surga pada malas-malesan. Wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah menghiasi surganya setiap hari, Pak. Bapak Ibu, surga itu pintunya ada berapa? Ada berapa? 8. Ingat-ingat, pintu surga itu ada 8. Maka pengen masuk pintu surga yang ada 8 tadi, ketika sujud
Kenapa ketika sujud aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun? Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Rabb kita saat kita sedang sujud. Maka sujud kita harus dengan 8 anggota sujud. Surga pintunya ada 8, ketika sujud harus dengan 8 anggota sujud. Apa itu 8? 1. Nih, apa ini? Jidat. Bapak Ibu kalau sujud jidatnya nggak boleh ketutup mekena. Mekenanya diangkat dikit, bila perlu pakai ciput. Pakai apa, Pak? Bukan siput, siput enak digoreng. Ciput. Nah, ciput ada kelihatan tuh. Bapak-bapak yang sholat pakai peci, nih Pak, jangan nutupin begini pecinya nih. Ini kalau sujud Bapak nggak sah. Ini kayak gini nggak sah. Nutupin jidat. Saya kalau ceramah begini tuh. Kalau sholat saya naikin, tuh. Kalau main gaplek saya puter, tuh. Tuh namanya manajemen kopiah. Oh ya. Ibu kalau sujud jidatnya jangan ketutup. 1. Yang kedua, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. 2 dan 3. 4, 5, lutut kaki kanan, lutut kaki kiri. 6, 7, jari-jari kaki kanan dan jari-jari kaki kiri. Kakinya harus diapain, Bu? Jari-jarinya? Madal. Tahu madal? Kalau orang Cirebon bilang madal. Jangan begini kakinya kalau sujud. Kalau geset jangan begini. Harus begini. Tuh. 7 kurang 1. Katanya 8. Yang 1 lagi apa kira-kira, Bu? Hah? Ya, salah. Apa Pak yang 1 lagi, Pak? Hah? Salah. Apa Pak? 1 lagi? Hah? Nah, ini. Mana uang saya? Gocap, Pak, gocap. Yang ke-8 hati kita. Kalau lagi sujud nih hati harus usul kepada Allah. Jangan walaupun banyak utang jangan bikin utang baik. Bapak-bapak lagi sujud mikirin janda baik. Ya, nggak ada di sini mah nggak ada. Ya, nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Tuh. Kata Nabi, setiap hari Allah menghiasi surganya untuk dipersiapkan dimasuki oleh kita semua. Amin ya Rabbal. Bahkan di surga ada pintu namanya Ar-Rayyan. Khusus pintu itu dimasuki orang-orang yang ahli berpuasa. Nanti tuh pintu manggil-manggil bulurah. Ayyuhas shaimun, wahai orang-orang yang ahli puasa, termasuk bulurah kita, sini masuk lewat pintu ini, kata pintu Ar-Rayyan. Amin ya Rabbal. Makanya Bu, ibu saya tanya, ibu mau nggak nanti ketika di surga jadi bidadari suami ibu? Oh jawabannya Pak, jawab yang kompak. Mau nggak istri kita yang sekarang jadi bidadari surga kita nanti? Tuh dengerin Bu, bapak mau. Ibu-ibu namanya ragu banget. Saya ulang lagi. Mau nggak ibu jadi bidadari suami ibu yang sekarang? Romanya ragu, masih ragu Pak. Kan suaminya galak, jangan-jangan ini. Iya. Insya Allah ibu yang solihah sampai matinya solihah, suaminya sampai matinya soleh. Nanti di surga dipertemukan ibu jadi bidadari suami ibu. Amin. Makanya sering saya sampaikan di mana-mana Pak, sekali-kali lebay sama istri kita. Lagunya almarhum Ustadz Jepri dipakai tuh. Panggil istri kita di rumah, Bu, ada apa Pak? Engkaulah bidadari surgaku, kata ibunya. Pret. Jangan pret. Amin ya Rabbal. Iya, ini istri yang soleha. Di sini ada nggak istri yang galak sama suaminya? Hah, banyak. Yang mana orangnya? Nggak ada Bu ya. Jangan galak-galak sama suami.
Kenapa Ustaz? Maaf nih, maaf. Ini saya anak keterangan dalam kitab aja. Salah satu yang dianggap laisa lahum sholatun, walaupun itu perempuan rajin sholat, tapi kalau galak sama suami, sholatnya tidak akan diangkat ke langit walaupun sejengkal dari kepalanya. Makanya Bu ingat jangan galak sama suami. Lah Ustaz, habis gimana Ustaz? Suami saya nganggur, nggak mau kerja, maunya tidur terus. Nah kalau yang begitu mah jangan digalakin, jongrokin sekalian udah. Kalau suami begitu mah, ini mah suaminya baik, soleh, ibadahnya rajin, tetep baik digalakin. Di sini mah nggak ada istri yang begitu Bu ya, nggak ada. Orang sono. Tapi saya tanya orang sono pindahan dari sini. Empat tuh. Satu lagi, yang kelima. Anak-anak, satu lagi nak. Sabar ya, satu lagi. Apa yang kelima keistimewaan umat Nabi Muhammad? Wa yastaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Nanti nih Bu, Pak, di akhir malam terakhir Ramadan, fi akhiri lailatin, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, Allah mengampuni dosa kita kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Orang Sumber Jaya bilangnya orok ya Bu ya, orok baru lahir itu berkah tidak? Berkah karena nggak punya dosa. Di Sumber Jaya kalau ada bayi baru lahir itu orok, ada yang bawain minyak wangi, bawain handuk, bawain bedak Johnson zaman dulu mah ya. Itu bahkan bayi belum punya gigi ada yang bawain rengginang. Betul Bu? Akhirnya yang makan rengginang emaknya apa bayinya? Pertanyaannya, kenapa yang makan rengginang emaknya? Keberkahan bayi yang nggak punya dosa gigi. Keberkahan bayi yang nggak punya dosa, yang nggak punya gigi mah banyak sih juga tuh. Di akhir malam Ramadan, Bapak Ibu semua yang puasanya imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nanti nasib kita seperti orok yang baru lahir. Amin. Nasib kita dosanya bersih. Amin. Dan terakhir, Ibu minta maaf, Bapak minta maaf sama suami istri, jangan nunggu Lebaran, ya, jangan nunggu Idul Fitri. Dari sekarang sempurnakan ibadah puasa kita dengan saling wal'afina anin nas, saling memaafkan kesalahan satu sama lain. Tidak harus nunggu Idul Fitri. Ibu kalau kemarin sudah sempat bentak suami, pulang dari sini pegang tangan kanan suami, Pak, maafin Ibu kemarin bentak-bentak Bapak. Langsung Bapak buka dompet, kasih duit sama Ibu. Senang gak Bu? Pak, Allah selama puasa jor-joran ngasih pahala sama kita. Bapak-bapak selama Ramadan harus jor-joran ngasih duit kepada istri. Setuju Bu? Dengerin tuh Pak, dengerin. Ini Allah obral pahala, Bapak masih hitung-hitungan ngasih duit sama istri. Ayo Pak, Ramadan belum selesai, Ramadan belum tuntas sampai tanggal 30 Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini lebarannya bareng. Iya, karena kalau Muhammadiyah mah udah yang ke-19 ini ya. Gitu. Dah Bapak Ibu, saya tutup dengan pantun. Ntar pantun dulu. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Pak Taufik pakai kopiah, billahi taufik wal hidayah. Gadis cantik takut sama tikus, gadis cantik takut sama tikus. Ketua DKM kalau ada lontong siapin plastik mau saya bungkus.
ala hadini wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Bapak Ibu hadirkan Allah di dalam jiwa kita untuk doa kita agar dikabul. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhufina maulana Muhammadin wa sallim Allah tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ikuti bacaan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, itulah tadi mutiara hikmah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain SPDI. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di hari nanti. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati dan ditutup dengan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Kami selaku pembaca mohon maaf jika ada terdapat kesalahan maupun kekurangan.